semua mesti bersuka-cita dan bersyukur Tuhan. Sebab kita beroleh anugerah Tuhan untuk menjalani hidup kita, untuk menjalani hari-hari dalam tanggung jawab kerja dan pelayanan kita dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan Kristus yang bangkit itu, dan kita beroleh kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Kristus. Hari ini, hari ke-119 di tahun 2024, hari ini minggu keempat di bulan April. Hari ini kita ada dalam ibadah kontekstual hari Kartini, karena itu ibu-ibu, kaum perempuan memakai kebaya yang cantik sekali dan bapak-bapak takbir dengan batiknya. Hari ini firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 tadi dalam tema khotbah dari Sinode GKI Tanah Papua, dosa dan malu tidak seimbang dengan besarnya kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dosa dan malu tidak seimbang dengan besarnya kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu. Ibu ini melarang anaknya jangan pegang kucing. Anaknya itu umur berapa tahun, namanya Mobus. Mohon maaf, Bapak Ibu, kalau ada yang Mobus di dalam gereja ini, bukan Mobus yang itu, ini Mobus yang lain. Nah, jadi Mobus punya mama yang sudah kasih ultimatum untuk anaknya, untuk Mobus tidak boleh sentuh, tidak boleh pegang-pegang dengan kucing. Tapi Mobus bagaimana anak-anak kecil lainnya bermain dengan lincah, berlari ke sana kemari, lalu dekat-dekat dengan anak-anak kucing yang baru lahir. Begitu mamanya kembali, mamanya tanya, Mobus, tadi ada pegangan kucing dan tidak? Mobus jawab dengan cepat, tidak mama, tidak mama. Lalu mama tanya lagi, Mobus, bulu-bulu kucing itu terasa bagaimana? Mobus bilang, mama, lembut dan halus sekali. Apa artinya ini, Bapak Saudara? Artinya bahwa Mobus tipu. Mobus bilang tidak, dia tidak pegang kucing, padahal sebenarnya dia sudah pegang anak kucing itu karena dia tahu bulunya halus sekali. Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Mobus yang umur 4 tahun ini tentu tidak diajarkan untuk menipu. Tapi kelakuan Mobus itu, Bapak Saudara, menunjukkan siapa kita, siapa saya, Bapak Saudara, siapa kita sebagai manusia. Daud menuliskan di dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Dan Paulus berkata dalam Roma 5 ayat 15 pembacaan kita tadi, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian pula maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jemaat Tuhan, kata menjalar yang dipakai di dalam teks Roma pasal 5 ini bukan berarti itu seperti penyakit yang terinfeksi begitu cepat menjalar. Kalau kita ingat di masa COVID, juga bukan bertumbuh liar tanpa ada yang sanggup menghentikan pertumbuhan, bertumbuh liar dengan cepat. Tidak juga seperti itu. Kata yang dipakai dan diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan TD1 ini, kata yang dipakai di sini adalah kata diaten. Untuk kata menjalar itu artinya dipisahkan, memisahkan
dari kata hamartia. Dan itu Bapak Saudara, hamartia itu bukan saja kata benda, tapi hamartia itu sebuah kata kerja, berbuat dosa, tindakan melawan Allah. Jadi itu menyimpulkan bagi kita bahwa kita lahir dalam keberdosaan, tetapi sepanjang hidup kita juga punya pilihan-pilihan, dan pilihan itu ternyata kita melakukan dosa. Sama dengan bos kecil perempuan lagi. Dosa, ibu bapak saudara, adalah pemberontakan dan durhaka kepada Allah. Akibatnya sangat dahsyat, maut, kebinasaan. Dan semua orang, saya ibu bapak saudara, tanpa terkecuali kita ada dan menerima akibat dosa. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri. Tapi kalau sukacita saya ibu bapak saudara melalui bagian pembacaan kita saat ini, dengan tema dosa dan maut tidak seimbang dengan besarnya kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kabar sukacitanya adalah bahwa kasih karunia Allah lebih besar dahsyatnya dari kuasa Yesus. Dan oleh karena kebenaran dalam Yesus, oleh karena ketaatan Yesus di dalam karya penebusnya, maka saya bapak saudara beroleh kasih karunia, maka kita diampuni, maka kita dibenarkan, maka kita beroleh hidup yang benar. Kalau ibu bapak saudara, kita tahu bahwa ternyata kasih karunia lebih besar dari kuasa dosa itu tidak seimbang, itu yang dimaksud dengan tema ini. Apa yang mesti kita buat sebagai orang percaya di masa ini? Dan 3 hal ibu bapak saudara. Yang pertama, jangan lagi hidup dalam dosa, jangan lagi melakukan perbuatan dosa, katakan no. Dan sia-siakan kasih karunia Allah di dalam diri kita. Jadi mari sadar kedosaan kita, datang kepada Allah dalam penyesalan, dalam iman, dalam pertobatan. Yang kedua ya Bapak, jangan cari selamat di luar Yesus. Tidak ada selamat di luar Yesus. Paulus juga telah menunjukkan bahkan hukum Taurat sama sekali tidak menyelamatkan. Harus tegaskan juga ibu bapak saudara, perbuatan baik kita, kesalehan kita, kesucian kita, jalan keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Yesus. Karena kasih karunia yang berlimpah, maka kita beroleh selamat. Jadi jangan tergoda dengan dunia ini yang hanya memberi kesenangan semu dan sementara. Jangan tergoda dengan filsafat dunia ini, ajaran dunia ini yang membawa iman kita, menggoncangkan kita jauh dari Kristus. Yang ketiga ibu bapak, mari beritakan kasih pada setiap kita. Karena kasih karunia Allah sudah berlimpah di dalam kita. Jadi hiduplah di dalam kasih karunia ini dan menyatakan kasih Allah bagi semua. Hari ini kita ada dalam ibadah kontekstual hari Kartini. Ibu bapak saudara, kita harus mengingat perjuangan Kartini tidak hanya identik dengan kebaya, tapi juga menunjukkan potensi kualitas perempuan untuk sebuah perbuatan. Bahwa karya perempuan itu tidak hanya sebatas di dapur, tidak hanya sebatas di sumur, dan tidak hanya sebatas di kasur. Karya perempuan itu karya Allah di dalam Kristus. Perempuan menjadi pemerintah tentang Kristus yang baru. Perempuan juga berperan di dalam segala aspek kehidupan gereja dan juga masyarakat. Salah satu surat Kartini saya catat yang menuliskan, kita tidak dapat mengubah asal kita, tapi kita bisa mengubah cara berhidup. Jadi mari ibu bapak saudara, ubah hidup kita, ubah cara berpikir kita, dan kasih karunia Allah yang kekal. Miriam menjadi salah satu tokoh perempuan, nabi perempuan pertama yang menjadi penopang bagi ayahnya Musa, bagi saudaranya Musa, dan juga menjadi pemimpin. Jadi mari ibu bapak, Kristus sudah bangkit, kasih karunia yang kekal untuk kita. Mari kita ada di dalam jualan bersama untuk kesetaraan laki-laki dan perempuan, bukan untuk saling menguasai, tapi untuk menjadi mitra, menjadi berkat dalam segala aspek. Dalam rumah tangga, untuk saling mencintai, dan di dalam kehidupan bersama menjadi mitra yang saling menolong. Tuhan memberikan kepada kita ibu bapak saudara bukan dari
Hiduplah dalam kasih karunia itu, karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Nyatakan kasih karunia sebagai perempuan, sebagai laki-laki yang berjauh sama menjadi. Akan memberkati kita dengan firman